Ya, pemirsa, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap 5 pelaku judi online yang diduga rugikan bandar judi. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan nomor dan identitas palsu untuk membuka puluhan akun judi online. Di Treskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan tidak ada keterlibatan bandar dalam pengungkapan kasus ini. Dan untuk membahasnya lebih jauh, pemirsa, sudah ada Komisioner Kompolnas, sudah ada Pak Yusuf Warsim, kemudian juga penasihat ahli Kapolri, sudah ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, dan juga anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS, Bang Nasir Jamil. Kita sapa bapak-bapak sekalian, selamat malam. Selamat malam, Anita. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Ini menarik sekali bapak-bapak sekalian. Saya yang pertama ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto, kasusnya menariknya karena memang publik juga dibuat bingung, ini sebetulnya siapa ya yang dirugikan, karena memang situs judinya ilegal, kemudian yang ditangkapnya juga yang mengakalinya ini dengan sistem ilegal. Pak Arianto, siapa yang menjadi korban dari kejahatan yang dicurangi ini, dan juga mungkin Pak Arianto bisa menanggapi dari kinerja Polda DIY begitu ya terkait dengan penangkapan 5 tersangka ini. Bagi saya, Mbak ya, ini adalah suatu bentuk penangkapan daripada judi, ya, yang sebetulnya itu Polda itu hanya melihat apakah itu tidak pidana apa tidak, dan itu termasuk dalam tindakan perjudian, maka ditangkap lah. Walaupun itu ternyata perjudian itu adalah kelasnya kecil gitu ya, tetapi kemudian cara pemberitaannya ke luar itu yang menurut saya kurang tepat, sehingga menimbulkan kesan daripada masyarakat. Polisi ini ngapain kok nindain orang yang justru memberikan bantuan untuk menangkap judi online, kok malah ditangkap. Kemudian ini merugikan siapa dan sebagainya. Ini kalau pengamatan saya udah tanya tadi pada Polda sana tuh sudah betul menangkap bahwa mereka itu ada satu jaringan, ya, bukan jaringan lah, komplotan 4 orang koordinir oleh 1 orang, yang 1 orang itu memfasilitasi untuk alat-alat itu untuk melakukan perjudian, ya, yang bawah itu adalah anggotanya yang ikut pasang dan kemudian mendapatkan. Nah, di sini kita mestinya melihatnya tidak kepada siapa yang dirugikan, apa yang diuntungkan. Yang ditangkap oleh Polda DIY itu jelas pelaku kejahatan, ya. Cuman sayangnya cara memberitahunya pada publik kurang memperhatikan pada publik, bahwa polisi selama ini kan disoroti bahwa polisi ini kan melindungi judi-judi yang gede gitu. Judi yang gede kemudian dirugikan malah nangkep yang judi yang kecil. Itu aja masalahnya kalau menurut saya sih, ya. Jadi saya tadi udah tanya sama Kabar Eskrim, ya. Kabar Eskrim sudah menurunkan cyber crime-nya untuk meneliti apakah polisi di Jogja main-main apa tidak gitu. Artinya begini, apakah dia hanya menangkap yang kecil-kecil untuk melindungi yang gede, atau memang dia itu yang bisa ditangkap oleh dia semaksimal mungkin seperti itu, dan kemudian untuk yang besar belum bisa ditangkap. Kira-kira begitu. Jadi intinya adalah kembali bahwa ini yang ditangkap Polda DIY adalah memang bentuk daripada pelanggaran perjudian dan melanggar ITE juga, tetapi sayangnya yang ditangkap kan baru kelas kecil, sementara yang untuk yang besar belum dikembangkan. Nah, itu nanti menjadi tanggung jawab yang polisi yang lebih tinggi lagi barangkali, yaitu yang peralatannya yang canggih, karena judi online itu tidak bisa ditangkap hanya dengan menangkap pelakunya yang seperti kasat mata saja, harusnya yang di belakang harus bisa dibongkar. Kira-kira gitu, Mbak, kalau pesan saya, pemberitaan ini. Iya, karena memang banyak pertanyaan juga dari masyarakat begitu ya, walaupun sudah disangka oleh pihak Polda DIY begitu bahwa tidak sama sekali melindungi dari bandar judi online tersebut. Namun memang ada miss dari komunikasi yang kemudian memang menimbulkan perspektif di masyarakat. Saya ingin ke Kompolnas, ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, lantas gimana kalau Kompolnas melihat mungkin pasal yang diterapkan begitu ya kepada para pelaku ini sudah tepat atau belum? Atau mungkin terlalu terkesan beratkah UU ITE bagi mereka, karena melihat juga sebetulnya kan yang disangkakan pasalnya terkait dengan judi online, kemudian juga kita tahu bahwa situs judi online-nya juga ilegal. Seharusnya mungkin bukan berarti kita juga melindungi begitu ya, ataupun mendukung dari tindak kejahatan. Akan tetapi apakah menurut Anda ini terlalu berat atau sudah sesuai, Pak Yusuf? Ya, terkait dengan pemberantasan judi online ini kan semangatnya ada Bapak Presiden. Jadi tentu kita sebagai pengawas eksternal Polri mendorong Polri tetap tegak lurus pada asta cita Presiden yang salah satunya kan penguatan pemberantasan judi. Nah, untuk kasus di DIY ini tentu kalau narasinya
menangkap yang mengalahkan bandar tentu apabila itu demikian yang berasal dari Polda DIY tentu ya tentu aneh dan kurang tepat gitu. Yang pasti kalau itu terkait dengan aktivitas apapun yang pada situs judi online ya itu sudah diduga bermain judi online, apalagi terhadap 5 orang yang sudah ditangkap dan kemudian ditetapkan tersangka ini, tentu itu bermain judi. Hanya berjudi online itu kan ada situsnya. Ini apakah terhadap situs judi online-nya itu sudah dilakukan upaya penindakan, sudah dilakukan penelusuran, dan memang ini kami tahu penelusuran untuk situs judi online ini memang tidak mudah. Juga begitu terkait dengan penelusuran transaksinya. Nah, apakah situs judi online yang ini terkait dengan 5 orang ditangkap ini sudah dilakukan upaya penindakan? Setidaknya ada upaya permintaan pemblokiran ke Komdigi atau tidak? Atau 5 tersangka ini memang bagian dari awal yang itu akan dilakukan penindakan sampai ke situs judi online-nya ataupun ke bandarnya. Nah, dalam hal ini kami sebagai pengawas tentu akan melakukan pemantauan. Sekarang kami sedang menyampaikan permintaan klarifikasi secara resmi. Nanti kita lihat apakah ada hal-hal yang perlu kami lakukan pendalaman, maka kami akan ke Polda DIY. Iya, dari pengungkapan ini menimbulkan tanda tanya lagi kenapa bukan bandarnya begitu ya, bandar besarnya yang kemudian ditangkap, malah dari pelaku-pelaku kecilnya yang kemudian ditangkap. Apakah kemudian ada perlindungan di balik itu kah? Bang Nasir Jamil mungkin boleh ditanggapi terkait dengan bandar besarnya sendiri ini sudah ditindakkah atau belum, laporannya seperti apa begitu ya. Kemudian juga soal pasal yang disangkakan ini saya ingin menyorotinya adalah karena seseorang tersebut pelakunya memang memanfaatkan celah melalui promosi sistem ilegalnya begitu ya kalau kita lihat dari kasusnya ini, dan bukan merugikan warga, tapi kenapa kemudian ini disangkakan pasal yang berat seolah-olah memang pelaku melakukan penghasutan massal begitu terhadap masyarakat. Kalau Bang Nasir tanggapannya seperti apa? Iya, pertama Komisi 3 itu tentu memberikan ucapan terima kasih kepada kepolisian DIY yang telah menangkap pelaku judi online. Meskipun mungkin omsetnya itu tidak besar dan juga skalanya sama ya. Artinya itu ada sebuah upaya membantu negara melindungi masyarakat dari judi online. Yang kedua, terkait dengan informasi yang menyebar di publik bahwa kelima pelaku itu memanfaatkan celah-celah yang kemudian celah itu dianggap merugikan bandar judi online. Sehingga muncul informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bahwa yang melapor itu adalah bandar judi online yang merasa dirugikan karena dalam tanda kutip kepintaran pemain judi online ini yang memanfaatkan celah-celah itu. Nah, semoga saja berita ini tidak benar ya. Kalau benar tentu ini menjadi masalah ya. Nah, karena itu sekali lagi terkait dengan pasal-pasal yang disangkakan itu kan nanti perlu dievaluasi ya. Artinya juga nanti kan ada kejaksaan yang bisa meneliti ya terkait dengan pasal-pasal yang akan dikenai kepada pelaku judi online tersebut ya. Jadi kita tunggu saja bagaimana keseriusan aparat penegak hukum ya, bukan hanya kemudian menangkap yang omsetnya kecil tapi juga bisa menangkap bandar-bandar yang mengoperasionalkan yang meraup keuntungan dari bisnis haram itu. Tapi memang sekali lagi, sebagaimana yang dikatakan oleh Kompolnas tadi, bahwa tidak mudah untuk menangkap bandar itu karena memang situs-situs yang mengoperasionalkan judi online ini tidak ada di Indonesia, server-servernya itu berada di luar Indonesia. Sehingga ini memang sangat menyulitkan dan membutuhkan teknologi informasi yang bagus, yang canggih untuk bisa menemukan ya, dan kemudian menangkap pelakunya atau bandarnya. Berbeda kalau judi offline misalnya, ya tentu membutuhkan tenaga, ya menggerebek tempat
tempat judi offline, yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat. Beda dengan kemudian judi online yang membutuhkan teknologi, ya, sehingga inilah yang diharapkan dari pemerintah agar lebih meningkatkan ya kualitas teknologi ya aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus-kasus judi online tersebut. Iya. Harapan kita memang bukan hanya kelas kecil ya yang bisa diringkus, tapi juga kelas besarnya juga bisa ditangkap. Iya. Ya, tentu itu menjadi harapan kita bersama begitu ya, kelas kakapnya juga harus bisa ditangkap dari judi online ini. Nah, Pak Arianto, untuk menanggapi dari pasal yang disangkakan begitu ya terhadap pelaku judi online ini, walaupun kita tahu tadi kita telisik lagi kasusnya memang karena kan sebetulnya memanfaatkan celah promosi begitu ya dari sistem ilegal tersebut. Sebetulnya ini tidak merugikan warga, malah merugikan bandar judi online. Tapi kenapa kemudian dikenakan pasalnya yang berat nih Pak Arianto? Kemudian juga seolah-olah pelaku ini seperti melakukan penghasutan juga begitu ya terhadap masyarakat luas begitu. Sebagaimana kalau kita lihat dari sistem judi online yang memang cukup masif begitu ya kepada masyarakat luas. Kalau ini kan mereka menguntungkan bagi pihak mereka itu sendiri, Pak Arianto. Ya, dalam hal ini ya penyidik itu hanya berkacamata kuda kepada apa yang tertulis di dalam undang-undang. Undang-undang sekarang ini judi ya dalam rangka memberantas judi supaya itu bisa sampai ke akar-akarnya. Undang-undang bisa ditetapkan di dalam ITE itu apabila menggunakan ITE itu perjudian. Entah itu cuma mengirim ataupun menerima ataupun sebagai bandar ataupun sebagai pelaku itu hukumannya sama gitu. Makanya itu kemudian itu dikenakan pakai pasal yang itu. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kita tidak mentolerir kepada para pelaku judi itu tidak hanya kepada semuanya ditindak dengan tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu. Nah, jadi di sini tidak dilihat kejahatan itu merugikan orang ataupun siapa masyarakat atau siapa, tetapi itu sudah diatur dalam undang-undang bunyinya begitu. Pasalnya cuma bunyinya apakah menggunakan ITE tapi yang ada untuk perjudian tidak dijerat untuk itu. Kemudian kalau kenapa kok ini pelaku kecil hukumannya berat? Nah, memang ancamannya segitu loh. Tapi kemudian kenapa kok sekarang kok hanya yang kecil yang ditangkap itu tadi seperti Pak Jamil katakan ya, Bapak Kompolnas juga mengatakan. Ini judi ini Bu, khusus untuk judi online itu jangan disamakan dengan kejahatan biasa. Apalagi judi yang tradisional. Judi online ini sulit sekali karena anatominya sangat kompleks. Dan kita tidak bisa mendambakan kepada ditangkapnya pelaku bandarnya. Karena apa? Judi ini merebaknya itu bukan karena pelakunya lebih banyak seperti judi tradisional dulu. Tetapi ini judi ini bisa merebak karena sistem IT yang mudah sekali diciptakan. Dan kita nggak bisa menangkap pada pelakunya, bandarnya. Tapi pada sistem-sistem itulah yang harusnya di take down. Justru makanya itu, maka untuk memberantas judi ini memang harus secara komprehensif. Tidak hanya pada polisi, ditumpukan pada polisi supaya serius menangkapi para pelakunya. Sulit itu pelakunya sendiri kan nggak kelihatan di mana. Servernya nggak kelihatan di mana. Nah ini harus secara komprehensif ditangani. Itu. Jadi Kominfo misalnya, kemudian PPATK itu men-take down semua misalkan ada yang berbau judi. Kemudian Kominfo bisa men-take down apa-apa yang bisa menjadi perantara daripada perjudian ini. Sementara polisi yang di atas sana yang mempunyai teknologi yang tinggi harus bisa melacak itu tadi penyebaran daripada sistem-sistem yang bisa memperparah judi banyak itu gitu. Jadi intinya ginilah, jadi jangan disimplifikasi bahwa ini judi ini harus ditangkap bandarnya, kemudian barulah itu judi itu bisa hilang. Tidak akan mungkin. Sistemnya itu yang harus di-counter gitu. Nah, untuk mengonter sistem itu polisi tidak punya kemampuan untuk itu, selain daripada kementerian lain yang mempunyai kewenangan di dalam masalah perizinan mengenai hal-hal yang digital itu gitu. Itu kira-kira pandangan saya begitu. Oke, kalau dari Pak Arianto, kepolisian memiliki keterbatasan begitu ya untuk mengungkap, terutama adalah dari sistem di mana ini juga perlunya ada koordinasi juga dengan lintas sektoral dari kementerian-kementerian terkait. Nah, kalau dari Pak Yusuf, Kompolnas melihatnya sebetulnya apa sih Pak Yusuf kesulitan utama begitu ya dalam menindak aktor, bandar utama dari judi online ini? Ataukah melihat juga dari keterlibatan adanya di luar negeri begitu ya? Atau memang kalau kita lihat juga sekarang ini
polisi hanya menindak yang tampak saja, seperti dari 5 pelaku yang sudah ada berdasarkan laporan. Seperti apa menurut Anda, Pak Yusuf? Ya, jadi pemberantasan judi online ini tidak hanya dilakukan oleh Polri, makanya kan yang lalu itu dibentuk Satgas, Satgas Pemberantasan Judi Online oleh Presiden, di mana Polri itu bidangnya penegakan hukum. Jadi semua elemen, semua pihak-pihak terkait kelembagaan negara itu ya dituntut untuk di dalam rangka tugas pemberantasan judi online. Nah, ada pihak PPATK juga. Nah, memang dia meskipun ini merupakan komitmen kita di dalam pemberantasan judi online ini, kerja bersama itu sangat diperlukan. Yang kedua, ini terkait dengan sistem informasi, sistem elektronik, dan sistemnya jaringan juga, termasuk di dalam transaksi keuangannya, di dalam bermain judi online ini ya, itu sistem jaringan dan itu memang tidak mudah, apalagi kalau itu uang-uang yang kecil, pemain itu 10.000, 20.000 itu cukup banyak gitu. Jadi untuk menelusuri kepada bandar misalnya itu tidak mudah. Karena sekali lagi tentu kami sebagai pengawas terhadap kinerja kepolisian terkait dengan pemberantasan judi online ini, kami terus mendorong bahwa ini menjadi komitmen bersama negara untuk terus memberantas, tidak terkait dengan soal kerugian atau berapa, terkait dengan judi sendiri sudah ada deliknya 303 di KUHP, ketika itu bermain judi ataupun memberikan kesempatan orang lain untuk bermain judi itu sudah bisa diancam. Oleh karena itu ya kita tetap tegas bahwa pemberantasan judi online ini terus kita dorong. Ya. Tapi Pak Yusuf, kalau Anda melihat efektivitas kinerja dari Polri begitu ya, terkhusus adalah terkait dengan patroli sibernya, mungkin kalau yang berkaitan dengan judi online begitu ya, apakah sampai dengan saat ini menurut Anda ini sudah cukup efektifkah? Sudah menyentuh dari aktor-aktor utama bandarnya begitu, kalau menurut Anda seperti apa? Ya, terkait dengan situs ya, terkait dengan situs judi online itu ada kelembagaan negara yang berwenang. Hasil pun patroli yang dilakukan oleh Barreskrim, oleh Cyber misalnya, itu kan tetap meminta situs-situs yang terpantau itu dimintakan untuk dilakukan pemblokiran. Nah, hanya banyak saran dan masukan bahwa yang diblokir itu seharusnya server. Ini yang terus tentu kita lakukan kajian. Kemungkinannya seperti apa sistem teknologi kita untuk bisa masuk di dalam pemberantasan judi online itu melakukan pemblokiran server apabila servernya itu juga ada di luar negeri. Yang kedua, dalam pantauan Kompolnas, karena ini menjadi komitmen bersama bahwa dari pihak Barreskrim, Cyber itu terus melakukan patroli terhadap situs-situs judi online. Ketika itu didapatkan temuan-temuan yang hasil dari patroli itu, mereka melakukan permohonan untuk dilakukan blokir. Itu yang kita pantau selama ini, Mbak. Oke, baik. Kalau begitu dari Bang Nasir bagaimana? Untuk pantauannya mungkin dari DPR laporan-laporan yang sudah diterima terkait dengan penggunaan situs judi online begitupun maupun dari pemblokiran situs-situs judi online sampai dengan saat ini, terutama ketika hal ini mencuat kembali ya, Bang Nasir. Bang Nasir, suaranya masih belum bisa terdengar, Bang Nasir. Halo, ya, jadi saya ingin menyampaikan kepada kita semua agar hati-hati juga menerima informasi, karena saya punya keyakinan bandar-bandar judi online itu juga punya buzzer ya. Mereka punya buzzer yang menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Jadi ketika misalnya terkait dengan peristiwa yang ada di DIY tadi itu, boleh jadi juga, ya boleh jadi saya katakan, itu adalah kerjaannya buzzer-buzzer bandar judi online ya, yang memutar balik fakta dan menyudutkan kepolisian.
Nah, karena itu saya katakan di awal, kalau memang ini tidak benar, maka perlu dievaluasi model pemberitaan yang diberitakan oleh kepolisian DIY dalam pengungkapan dan penangkapan pelaku judi online tersebut, ya. Karena bisa jadi ketika PPATK misalnya memblokir rekening-rekening dorman yang tidak aktif dan itu menjadi tempat atau surga bagi para bandar judi, ya, kemudian kan itu direcokin, ya, meskipun memang informasi yang disampaikan kepada publik itu tidak utuh, tapi itu dimanfaatkan oleh bandar judi online untuk mengerahkan buzzer-buzzer mereka, memutarbalikkan opini sehingga kemudian PPATK menyerah dan membuka kembali rekening-rekening tidak aktif tadi itu. Jadi memang mereka juga punya para tentara-tentara bayaran, ya, ingin memutarbalikkan semua fakta dan menyudutkan aparat penegak hukum. Nah, karena itu tidak boleh ada kata menyerah, ya, untuk mengungkapkan kasus-kasus judi online baik kecil maupun besar. Ya. Oke, baik. Bang Nasir, tapi kalau Anda melihat dengan motif dari pelaku begitu ya, yang menggunakan identitas palsu untuk merugikan bandar judi online. Jadi ini kan termasuk ke bentuk kejahatan siber juga, yang harus ditindak setara dengan pelaku judi konvensional juga. Mereka kan punya berbagai macam cara. Iya, mereka kan punya cara. Jadi itu kan cara saja, cara mereka. Teknik mereka tentu nggak tahu juga, bisa jadi mereka juga bahagia dulunya dari lalu mereka kemudian mencoba untuk dalam tanda kutip kreatif ya, itu kan bisa juga dilacak itu apakah benar kelima penjudi online tadi itu dulunya bahagian dari sindikat itu, lalu kemudian dia, ya katakanlah dia lari sertir kalau bahasa tentara kira-kira begitu, ya dia melakukan hal-hal seperti ini. Kan itu banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan. Kenapa dia dengan mudah ya melakukan itu, memanfaatkan celah itu, lalu dia kemudian menggunakan nama identitas palsu, ya itu kan semuanya kan cara-cara saja yang mereka gunakan untuk bisa meraup untung dari judi online tersebut. Ya, tapi Bang Nasir, dari Komisi 3 nanti bisa tidak kalau mendorong kemudian evaluasi terhadap sistem verifikasi identitas digitalnya begitu ya, kemudian agar kita juga bisa mencegah penyalahgunaan dalam platform daring termasuk situs judi online ini. Iya, makanya kita butuh pemerintah segera menerbitkan atau menerbitkan peraturan pemerintah terkait dengan perlindungan data pribadi. Jadi undang-undangnya sudah ada, tapi peraturan pemerintahnya setahu saya sampai hari tanggung jawab besar yang ada di pundak pemerintah hari ini dalam upaya untuk memberantas judi online, maka segerakan ya turunan daripada undang-undang itu untuk menerbitkan peraturan pemerintah tentang perlindungan data pribadi kita. Jadi karena data pribadi kita rentan diretas, rentan disalahgunakan, akhirnya ya digunakan untuk tindak pidana kejahatan. Ya, oke, baik. Kalau begitu saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto, bagaimana menanggapi terkait dengan motif yang kemudian digunakan pelaku ini dengan menggunakan identitas palsu, Pak Arianto? Ya, itulah itu kepelikan daripada anatomi perjudian ini ya. Di semua lini itu ada kendala-kendala yang untuk bisa mempermudah kita untuk mengungkap. Gitu. Ini sekarang kan video online ini kan sangat digantungkan kepada masalah digital ya. Dan digital itu kan untuk melacak itu kalau sudah datanya dipalsukan kan itu jadi susah untuk melacaknya itu. Nah, ini menjadi tantangan. Itulah yang perlu diketahui oleh kita semua bahwa dalam mengungkap masalah judi ini tidak semudah seperti yang dibayangkan. Sangat pelik untuk mengejar itu gitu. Jadi kita butuh bantuan daripada semua pihak ya untuk bisa membantu ini. Kalau misalkan ada pemalsuan data, itu kan polisi kan tidak akan ada kemampuan untuk mendeteksi sampai sedalam itu kalau tidak didukung dengan instansi-instansi lain yang berkaitan dengan masalah data itu. Gitu. Jadi intinya ini ya. Anatomi dari judi ini memang sangat pelik dan kemudian antisipasinya tidak cukup dengan pengerahan tenaga untuk penindakan hukum, tetapi juga harus ada teknologi yang bisa mengimbangi kecanggihan daripada teknik atau teknologi yang mereka lakukan. Gitu. Jadi tidak hanya kemudian kalau kita tidak mampu itu dituduh bahwa memang kita tidak serius itu jangan begitu. Itulah yang dilakukan oleh mereka itu melawan kita seperti Pak Nasir tadi dikatakan tadi, mereka juga punya taktik untuk
menghancurkan kemampuan kita untuk mengantisipasi mereka. Dan juga ada juga taktik untuk menghasut massa apabila ada kebijakan-kebijakan yang kira-kira kemudian merugikan mereka gitu. Baik, benarkah Polri tidak punya kemampuan itu? Kalau menurut Kompolnas, sejauh mana Polri memiliki instrumen dan juga sistem begitu yang efektif untuk membedakan pelaku kejahatan siber dan juga dengan korban manipulasi dari sistem judi online ini? Kompolnas melihatnya seperti apa? Yang pasti bahwa upaya pemberantasan, penindakan judi online ini memiliki kesulitan-kesulitan khusus karena terkait dengan sistem elektroniknya, yang kedua sistem jaringan teknologi informasinya. Maka tentu memang diperlukan dukungan sistem teknologi informasi yang lebih memadai dan canggih. Hanya sejauh ini dalam pantauan Kompolnas yang dimiliki oleh cyber Bareskrim, tentu kalau di beberapa Polda kaitannya dengan cyber ini kan baru 8 Polda yang itu telah dibentuk Direktorat Cyber. Nah, pembentukan Direktorat Cyber ini tentu itu memerlukan dukungan sarana prasarana teknologi yang lebih canggih juga. Nah, oleh karena itu inilah situasi dan kondisi sarana dan prasarana teknologi yang dimiliki oleh Cyber Polri, yang dimana Polda itu baru 8 Polda. Hanya yang paling penting bahwa upaya pemberantasan judi online tadi saya tegaskan kembali, ya, memang memerlukan dukungan dan kerja bersama semua pihak. Itu, Nisa. Oke, baik. Terakhir mungkin kalau dari Pak Nasir, rekomendasi DPR kepada Polri maupun pemerintah seperti apa, Pak Nasir? Ya, kita berharap bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian terus meningkatkan akuntabilitas, ya, dan transparansi dalam penegakan hukum terhadap pelaku judi online dan juga para bandar, ya. Itu menjadi agenda kita yang sangat serius karena sudah menjadi cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu saja saya melihat bahwa Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga cukup bekerja keras, ya, melindungi masyarakat dari praktik-praktik judi online ini yang dampaknya itu sudah sangat-sangat mengkhawatirkan kita. Ya, ini butuh kesiapan, bukan hanya sumber daya manusia tapi juga peralatan yang canggih untuk kemudian bisa memberantas judi online sampai ke akarnya. Dan tentu tidak bisa kita lupakan adalah kerjasama dengan pihak-pihak luar, ya, sehingga kemudian server-server itu bisa deteksi dan kemudian juga bisa dihanguskan dalam tanda kutip. Terima kasih. Oke, baik. Kalau begitu tentu kejahatan dari judi online ini memang menjadi prioritas untuk kita semua untuk diberantas begitu, terutama ini menjadi dari prioritas Presiden Prabowo Subianto juga. Kalau begitu Bapak-bapak sekalian, terima kasih banyak atas pandangannya dan juga update-nya Pak Arianto maupun Pak Yusuf dan juga Pak Nasir. Salam sehat selalu, selamat kembali beraktivitas. Amin. Terima kasih.